Status hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah kembali menjadi sorotan publik. Setelah sempat muncul informasi yang menyebut statusnya berubah dari tersangka menjadi saksi, Kejaksaan Agung akhirnya memberikan klarifikasi bahwa Febri tetap berstatus sebagai tersangka dalam 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Meski status hukumnya tetap menjadi tersangka, satu pertanyaan besar masih mengemuka. Mengapa hingga kini Kejaksaan Agung belum melakukan penahanan terhadap Febri Adriansyah? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna menjelaskan, status tersangka Febri didasarkan pada 3 surat perintah penyidikan atau sprindik baru yang diterima dari penyidik Polri. Menurut Anang, seluruh sprindik tersebut secara tegas masih mencantumkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Dengan penjelasan itu, Kejaksaan Agung meluruskan informasi yang sempat berkembang mengenai perubahan status Febri. Artinya, secara hukum tidak ada perubahan, Febri tetap menjalani penyidikan sebagai tersangka. Namun, mengapa Febri belum ditahan? Menurut Anang, penyidik memiliki sejumlah pertimbangan sebelum mengambil langkah penahanan. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung meyakini Febri tidak akan menghilangkan barang bukti maupun menghambat jalannya penyidikan. Selain itu, Febri juga dinilai akan bersikap kooperatif dan memenuhi setiap panggilan penyidik Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung juga memastikan bahwa Febri masih berada di Indonesia dan telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh pihak imigrasi. Dengan adanya penjagaan tersebut, penyidik menilai belum ada indikasi kuat bahwa Febri akan melarikan diri. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, penahanan memang bukan langkah yang otomatis dilakukan setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik memiliki kewenangan apakah terdapat alasan objektif maupun subjektif yang mengharuskan dilakukannya penahanan. Seperti kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulang tindak pidana tersebut. Karena itu, meski belum ditahan, bukan berarti kemungkinan tersebut tertutup. Keputusan penahanan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila penyidik menilai syarat hukumnya telah terpenuhi. Di sisi lain, penyidikan terhadap Febri Adriansyah kini memasuki tahap baru. Kejaksaan Agung telah menerbitkan 3 sprindik baru untuk mengusut dugaan korupsi dan TPPU dengan 3 perkara yang berbeda. Perkara pertama berkaitan dengan dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Perkara kedua menyangkut dugaan korupsi sektor batu bara di PLN yang disebut berkaitan dengan peristiwa blackout di sejumlah daerah. Sedangkan perkara ketiga berkaitan dengan korupsi di PT Asabri. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44, dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dan dalam pelaksanaannya kita tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan penyidik Polri, dan juga kita akan berkolaborasi dengan KPK untuk mensupervisi proses penyidikannya, dan juga tentunya sesuai dengan kemarin bahwa mitra kita dari Komisi 3 DPR akan ikut juga mengawasi pelaksanaan proses penyidikan yang sudah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Untuk menangani perkara tersebut, Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik khusus yang beranggotakan 9 orang. Yang menarik, sebagian besar anggota tim merupakan mantan penyidik dan jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menurut Anang, pembentukan tim khusus dilakukan karena Kejaksaan Agung baru menerima pelimpahan perkara dari penyidik Polri. Seluruh berkas, berita acara pemeriksaan, barang bukti hingga konstruksi dugaan tindak pidana
masih harus dipelajari secara menyeluruh sebelum penyidik menentukan langkah lanjutan. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD turut memberikan pandangannya terhadap perkara ini. Mahfud menilai Febri Adriansyah berpeluang mengaju gugatan pra-peradilan apabila memang terdapat persoalan dalam proses penetapan status tersangkanya. Menurut Mahfud, secara hukum seseorang seharusnya diperiksa terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Jika prosedur tersebut tidak dijalankan, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengajukan pra-peradilan. Mahfud juga menyoroti proses pelimpahan perkara dari pihak Polri ke Kejaksaan Agung, yang menurutnya dapat menjadi bahan perdebatan dari sisi hukum Aceh. 1. Dengan dialihkannya kasus yang tersangkanya belum diperiksa oleh penyidik Polri ini, maka tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan, bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya, sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas. Atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat. 3. Bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer. Kalau ini terjadi, sungguh mengerikan. Namun, hingga kini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan proses penetapan tersangka terhadap Febri Adriansyah cacat hukum. Dengan demikian, status Febri tetap sebagai tersangka dan penyidikan masih terus berlangsung di Kejaksaan Agung. Kini publik tinggal menunggu langkah berikutnya dari penyidik. Apakah Kejaksaan Agung akan segera memanggil Febri Adriansyah dan melakukan penahanan? Ataukah penyidik memilih menuntaskan seluruh pendalaman alat bukti terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan tersebut? Yang pasti, Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum terhadap Febri Adriansyah tetap berjalan. Sementara tim penyidik khusus masih mendalami seluruh berkas dan alat bukti untuk menentukan langkah hukum berikutnya dalam penyidikan 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang kini menjadi perhatian publik. Demikianlah headline anews.id, update berita-berita terkini di anews.id. Saya Surya Muhammad Said, sampai jumpa.